ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati saja ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya absen satu menit dulu ya. Arifah Sumawati, Anggun Farah, Citra Kelia, Devi Putri, Elma, Ifati, Ibro Agus, Alif, Indah Ayu, Maisa, Natsua, Nadia Nur, Nafila Azizia, Nur Salsabila, Nur Sila, Putri Octavia, Raninya, Revalina, Rina Berlian, Syakira, Tabita. Waktunya sudah selesai, mari kita lanjutkan mata pelajaran pada hari ini. Ada yang tahu pengertian teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dari paragraf atau teks eksposisi ini bersifat faktual, nyata, dan ilmiah. Poin yang ketiga yaitu teks eksposisi berfungsi untuk memaparkan atau menjelaskan suatu informasi yang ada di lapangan. Paham? Tujuan dari teks eksposisi yaitu dapat mudah dipahami berdasarkan makna eksposisi yang berarti menyikap atau membongkar yang berisi topik permasalahan tertentu. Dari topik atau permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Paham? Tujuan dari teks eksposisi yaitu dapat mudah dipahami berdasarkan makna eksposisi tersebut yang berarti menyikap atau membongkar suatu permasalahan yang ada di dalamnya. Paham? Topik atau permasalahan tersebut yang ada di teks eksposisi tersebut itu berdasarkan sudut pandang penulis. Jadi pengertian sudut pandang kalian. Ya. Nah, sifat dari sudut pandang penulis ini dibagi menjadi 3, yaitu membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi suatu masalah. Nah, di sini ada beberapa jenis teks eksposisi, di antaranya yaitu eksposisi berita yang berarti berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Nah, suatu kejadian ini biasanya ditemukan di surat kabar atau koran-koran. Yang kedua yaitu eksposisi ilustrasi yang berisi gambaran yang sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Nah, biasanya eksposisi ilustrasi ini menggunakan frasa penghubung, di antaranya yaitu seperti ilustrasi berikut, atau dapat diilustrasikan seperti, atau seperti, atau bagikan. Jadi kayak kata penghubungnya, itu kan ada suatu kalimat. Nah, penghubungnya
berisi tentang ide penulis yang mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan kalimat yang lain. Itu kan ada perbandingan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Yang kelima yaitu eksposisi pertentangan, berisi tentang pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Biasanya ini menggunakan frasa penghubung. Akan tetapi meskipun begitu atau sebaliknya. Jadi kata penghubung kalimat dengan kalimat yang selanjutnya menggunakan kata-kata ini. Yang selanjutnya yaitu eksposisi definisi, berisi tentang batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu tersebut. Jadi fokus pada satu karakteristik. Terus selanjutnya yaitu eksposisi analisis, berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian. Jadi misalnya ada judul satu, terus dibagi menjadi beberapa judul lain. Itu yang dinamakan subbagian. Ini dipeta-petakan, dipoin-poinkan. Yang terakhir yaitu eksposisi klasifikasi, berisi pengelompokan ke dalam kategori. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi melalui proses identifikasinya dibagi menjadi 4, yaitu ciri bentuk, ciri makna, ciri isi, dan ciri bahasa. Pengertian dari ciri bentuk yaitu apabila sebuah teks mempunyai bentuk struktur berupa tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ini yang termasuk ciri bentuk. Yang kedua, ciri makna. Apabila sebuah teks mempunyai makna yang memaparkan secara jelas bagian-bagian yang tidak dipahami. Jadi ini bagian menjelaskan makna-makna atau bagian-bagian yang ada di teks eksposisi tersebut. Itu yang masuk ciri makna. Yang ketiga yaitu ciri isi. Apabila sebuah teks berupa informasi atau paparan yang mencakup berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasinya. Jadi ini bagian isinya yang menjabarkan semua dari teks eksposisi tersebut. Yang terakhir yaitu ciri bahasa. Ciri bahasa apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasa yang berbentuk menginformasikan sesuatu yang tidak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Jadi ciri bahasa ini untuk menyampaikan informasi, komunikasi dengan pembaca, penulis yang akan diinformasikan sesuatu yang ada di dalam teks tersebut. Ada pertanyaan? Ya. Dan yang terakhir yaitu teks eksposisi ini berisi argumen yang diperkuat oleh penulis. Jadi teks eksposisi ini hasil karya penulis, argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Dan argumen tersebut merupakan alasan yang dipakai oleh penulis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pendirian atau gagasan. Jadi kayak mengargumen pendapatan dari si A sama si B, menyanggah pendapat yang akan disampaikan tersebut. Nah, teks eksposisi berisi argumen ini dibagi menjadi 2, yaitu fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang didasarkan pada temuan di lapangan. Fakta tersebut dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut. Jadi fakta ini hasil nyata temuan yang ada di lapangan nanti yang akan diteliti. Fakta ini dibagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan kajian. Yang terakhir yaitu opini atau pendapat bersifat subjektivitas.
Apa yang dimaksud dengan subjektivitas? Yaitu hasil pemikiran dari seseorang, bukan murni fakta dari lapangan. Jadi ini perbedaannya ya. Demikian mata pelajaran hari ini. Semoga siswa-siswa bisa memahami yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.